Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Huda dengan nomor NIM 131 dan rekan saya Raihan Nabila Fairuzalfa dengan NIM 105. Di sini saya akan mempresentasikan poster bahasa Indonesia. Oke, langsung saja. Sejarah bahasa Indonesia disebut lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Oleh karena itu, pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia tersendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga. Untuk yang kedua, sebagai bahasa negara. Sedangkan dalam kedudukan bahasa negara tersebut, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, dan alat perhubungan tingkat nasional. Untuk fungsi bahasa Indonesia akan dijelaskan dengan Raihan Nabila. Oke, Raihan Nabila, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia itu ada 3. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa utama yang digunakan masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi antar budaya, antar daerah, dan antar suku bangsa. Kemudian yang kedua, sebagai simbol persatuan. Bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia yang dikukuhkan dalam Sumpah Pemuda. Kemudian yang ketiga, sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.